Apa kabar? Pasti luar biasa ya. Wih, cantik-cantik banget ini. Ibu-ibunya, wow. Luar biasa Tuhan kita ya. Wow, saya sangat excited banget ibu-ibu. Di hari yang luar biasa ini. Saya juga nggak nyangka begitu banyak. Nah, bulan-bulan berikutnya harus lebih banyak lagi. Amin. Bawa ibu-ibu yang lain ya. Lebih haus lagi akan Tuhan. Dari usia 17 tahun ini adalah usia yang apa? Beranjak dewasa. Benar nggak? Ya, akhil balik. Ya, orang bilang tuh akhil balik. Nah, di usia 17 tahun ini kita apa tuh? Mendapatkan apa? Identitas ya. Diri, yaitu apa? KTP. Benar nggak? Kalau udah umur 17, wah bisa setir mobil, bisa semaunya dah ya. Mau kemana bisa karena ada identitas ya. Tapi kembali lagi tetap harus dalam kontrolnya Tuhan ya. Nah ibu bapak, yang bapak lagi. Ibu-ibu saudara sekalian. Nah begitu juga dengan Anda dan saya ya. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mendapatkan identitas apa? Atau status apa? Siapa yang tahu? Wow, luar biasa. Beri kemuliaan buat ibu-ibu TSW yang luar biasa ya. Nah inilah kita harus semakin hari semakin dewasa. Nah tema hari ini adalah pijakan. Pijakan itu apa sih? Hah? Kalau kita mau naik kelas harus ada pijakan. Amin. Harus ada pijakan. Baru kita bisa naik ke level yang lebih lagi. Amin. Itulah itulah pijakan. Biarlah pijakan kita hanya di dalam iman Kristus Yesus. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita buka di dalam 1 Korintus 13. Yuk, buka handphone sucinya. Yuk, buka handphone sucinya. Sudah dapat? 2, 3 ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Ya. Jadi apa? Seperti anak-anak. Ya. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak. Sifat anak-anak tuh gimana sih? Hah? Manja, cengeng ya. Maunya dimengerti aja ya. Wow. Maunya diperhatiin aja. Kalau nggak dikasih, kenapa Bu? Hah? Ya maunya disanjung. Ya, namanya juga anak-anak ya. Nah tapi kan firman Tuhan bilang tinggalkan itu semua. Jadilah kita dewasa. Ketika Paulus membuat pernyataan ini dia menggunakan kata Yunani. Ya. Artinya adalah nepios yang biasanya diartikan apa? Sebagai anak yang paling muda dan apa? Paling tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Nah ini kan anak-anak nggak bisa melindungi diri sendiri ya nggak? Ya kan dia butuh orang tua untuk dilindungi. Nah Paulus juga membuat perbandingan ini untuk menunjukkan bahwa ada orang percaya yang tidak bertumbuh secara apa? Rohani. Ya. Ibu-ibu di sini pasti sudah bertumbuh. Ya, percaya itu. Kita harus tinggalkan sifat anak-anak kita. Ya. Itu nah, yang pengertiannya dan kecerdasan spiritualnya masih apa? Sama dengan anak-anak. Ya, kita harus berubah nih. Kalau masih ada tolong dibuang. Ya. Spiritual apa? Rohaninya, ya. Kecerdasan rohaninya harus lebih lagi kita isi. Dengan apa? Dengar firman. Tiap minggu kan kita dengar firman. Ya enggak? Dan itu direnungkan. Ya, direnungkan supaya apa? Cerdas spiritualnya, rohaninya. Nah, kata nepios itu sering digunakan Alkitab menunjuk kepada seseorang yang cara berpikirnya sederhana dan seperti bayi. Gak ada kan di sini yang baik? Gak ada kan?
tinggalkan itu semua. Ya, tinggalkan itu semua, ayo. Ini adalah proses pertumbuhan harus kita jalankan. Ya. Dan terus berkelanjutan. Gak stop. Udah umur 17, tapi begitu aja gak ada perubahan. Nah, ayo, pertumbuhan itu terus berkelanjut. Nah, Roh Kudus yang menuntun kita setiap hari, setiap langkah. Kemanapun kita mau melangkah, minta tuntunan Roh Kudus. Ya, supaya kita tidak salah dan sesuai dengan apa? Firman-Nya. Ya, untuk apa? Membawa kita setiap hari hidup kita untuk apa? Bertumbuh secara progresif. Ya, secara apa? Progresif. Jadi jangan stuck gitu. Ya udah ke gereja, nggak ada gitu yang, aduh saya mau melayani ya, gitu. Saya kayaknya rindu nih ikut doa di menara doa di TDRP. Ayo, harus ada kerinduan buat apa? Seorang wanita itu kan kita menjadi penolong ya, penolong. Terus kita harus membackup anak-anak, ya enggak? Suami, ya harus banyak doa. Dengan apa? Terus ayo ikut doa, ikut melayani. Walaupun kadang-kadang yang melayani juga belum tentu sifat bayinya dihilangkan. Masih ada, tapi itu berproses ya. Nah, katakan tadi seperti Ibu Tiur dibilang, untuk bertumbuh secara rohani, emosi, ya secara rohani, emosi kita, mental kita, itu kita terus harus naik level. Ya, terus apa? Dan di saat kita mengikut Yesus, hidup kita harus bertumbuh bijak. Amin. Bertumbuh bijak, semakin dewasa dalam segala apa? Aspek kehidupan kita. Sebab supaya orang yang ada di dalam rumah itu bisa menikmati kita. Menikmati, oh ada mama. Mamaku membawa damai. Karena ada Yesus. Ya kan? Sifat bayinya sudah dibuang. Sifat anak-anaknya sudah dibuang. Ya. Anak-anak pasti senang, apalagi suami. Tapi kalau terus marah-marah, yang ada apa? Nggak bawa damai sejahtera. Ya, itulah biarlah kita sebagai wanita-wanita yang bertumbuh terus secara progresif, ya, di dalam setiap aspek kehidupan. Nah, di sini ada quotes katakan untuk melangkah naik dalam pertumbuhan dibutuhkan pijakan dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Ini bapak-bapak lagi pada ngikut nih Beyond Sukses. Pak Resa lagi ngikut nih gembala-gembala. Ada pelajaran-pelajaran yang diajarkan, harus lebih perhatikan istri. Tahu apa yang terjadi? Ya suami saya sih perhatian gitu ya. Tapi lebih meningkat lagi. Habis belajar itu karena saya di rumah sakit, saya mau tidur deh di rumah sakit. Itu kan ada progres. Ya kan? Biasanya dia enggak karena enggak bisa sakit katanya kalau tidur di itu. Tiba-tiba dia bilang, saya mau tidur. Tolong dong bawain kasur. Dia tidur temenin saya. Kalau saya sih gak masalah. Dia mau tidur oke. Enggak ya sudah pulang. Tapi itu ada progres ya. Ada peningkatan. Begitu juga dengan kita. Yang saya bilang. Tiap minggu dengar firman Tuhan. Ya tapi begini. Gue udah denger tuh firmannya. Gue udah tahu. Gue udah khotbahin tuh. Jangan gitu. Siapapun yang ada di atas mimbar, itu buat kita. Bukan buat dia, bukan. Buat kita. Ya, terus naik level. Terus Anda juga jangan bilang, oh hidup saya sudah diberkati. Ya, saya sudah jadi ibu gembala, bapak gembala. Harta saya sudah melimpah, anak-anak saya sudah hebat. Enggak, bukan itu. Yang namanya naik level tuh bukan itu. Kerohanian kita, spiritual kita harus lebih dewasa. Jangan maunya dimengerti aja. Gak mau ngertiin orang. Nah, yang menjadi masalah setiap proses kehidupan yang tidak enak maupun
yang enak, yang sudah berjalan maupun ongoing, itu harus apa? Perlu direnungkan. Karena pengalaman-pengalaman hidup kita itu harus menjadi pengalaman yang teruji. Ya apa ya? Harus teruji. Harus direnungkan. Kalau setiap malam gitu sudah hari hening, duduk, direnungkan apa ya yang saya kerjakan hari ini. Apakah saya menyenangkan hati Tuhan? Apakah saya menjadi menjadi toksik buat orang lain? Harus direnungkan. Karena kita jangan berpikir gini, gue paling benar. Enggak. Jangan begitu. Ya, kita harus perlu perenungan. Perenungan itu penting. Karena itulah pijakannya. Supaya kita gak salah jalan. Supaya kita bisa lebih baik lagi. Berbuah lebih baik lagi. Berbuah lebat. Kalau kita udah berbuah. Bukan artinya kita harus viral. Enggak. Enggak gitu. Biar rahmat Tuhan aja. Tuhan yang nilai kita. Penilaian itu bukan datang dari manusia. Amin. Penilaian itu bukan datang dari manusia. Ayat 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Nah, selidikilah dirimu. Nah, kan saya bilang, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Maaf suara saya gak bagus. Kau yang maha tahu, menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Saya kalau ingat gini, siapa saya? Siapa saya? Saya menjadi ketua TSW. Saya kadang-kadang suka gini, aduh udah deh saya ngomong sama Bu Angel, Bu Debbie. Tolong deh siapa yang mau gantiin. Enggak, jangan. Siapa? Kadang-kadang saya merasa, Tuhan siapa saya? Sampai Engkau memilih saya. Kita butuh kerendahan hati. Dalam memimpin itu enggak gampang, ibu-ibu saudara sekalian, enggak gampang. Si A ntar ngomong gini, si B ngomong gini, si C ngomong gini. Tapi itu ujian buat saya. Apakah saya kuat? Itu semua karena kekuatan Tuhan, bukan karena saya. Kalau hari ini bisa sampai 17 tahun, bukan saya, karena Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Dan bukan itu aja, dikatakan apa? Apakah engkau tetap tegak di dalam iman? Amin. Pijakan itu, ya, kita setiap ada pengujian, pijakan itu kan ada ujian. Ya, kita harus ada perenungan. Iman kita harus tegak. Jangan terombang-ambingkan, ya. Kalau ada buka gereja di sana, bludur ke sana, pindah. Jangan ketawa lagi sih ibu. Iya, yuk kita ke sana, ke sana. Enggak, jangan. Terus bukan itu aja. Ajar anak-anakmu untuk tetap tegak, berdiri. Imannya lebih kuat lagi. Hari-hari ini jahat loh di luar sana. Ya, pengaruh-pengaruh sosial media. Oh saya mau tahu nih, nah, anak-anak muda kan pengen tahu. Nah kita nih ibu-ibu yang sudah lebih dewasa rohaninya, jaga anak-anak kita. Harus dilindungi, harus di backup imannya. Mau gak mau, seneng gak seneng, terus ayo. Terus supaya apa? Dia kuat. Imannya kuat. Kalau saya pada saat waktu itu gak kuat, saya mungkin bisa ikut Parisa, bisa lock out. Tapi saya tahu Tuhan sudah begitu baik sama saya. Dia sudah menyelamatkan saya, dia sudah menolong saya dari berbagai macam
kehidupan, pengalaman kehidupan yang saya alami. Saya nggak mau tinggalkan dia. Amin. Kemudian dikatakan apa? Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Anda yakin gak Yesus ada dalam dirimu? Harus yakin. Kalau ada persoalan, masalah dalam hidupmu, ingat, jangan lari kemana-mana. Duduk diam di kaki Tuhan. Berdoa, nyembah dia. Itu yang penting. Jangan cari orang lain. Ya, cari Tuhan. Kalau kita salah ngomong, bubar semua. Orang tahu. Mendingan cari Tuhan. Karena kita tahu ada Yesus di dalam diri kita. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ya, segala sesuatu pengalaman hidup kita harus apa? Teruji. Jadilah wanita-wanita yang tahan uji. Ayo senggol kiri kanan. Tahan uji ya. Ayo wanita yang tahan uji. Saya percaya di semua tahan uji. Wow, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Nah, salah satu pijakan penting adalah, nah ini, kontemplasi. Yaitu pengujian dan penyelidikan diri dengan kejujuran dan ketulusan. Boleh difoto. Ya, pijakan itu butuh apa? Kontemplasi. Kita harus menguji setiap hari hidup kita. Seperti apakah karakter kita sudah mulai pelan-pelan diubahkan enggak? Ya, sudah terus naik level enggak? Kalau diajak ibadah nih seperti ini, ayo ikut. Ya, aduh jangan ada aja alasannya. 1000 alasan bisa digunakan. Itulah pengujian iman kita kepada Tuhan harus setiap hari diuji. Ya, kita harus selidiki hati kita. Apakah kita menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan diri sendiri. Itu harus jujur. Harus tulus. Dalam pelayanan juga, dalam pekerjaan, di dalam segala hal. Misalnya Anda mungkin udah ngomongnya gak enak sama orang, minta maaf. Ya. Jangan pelit sama minta maaf. Ya, jangan pelit. Kalau kita ada salah, minta maaf. Mungkin sama suami, sama anak-anak. Itu kan nguji juga kita, supaya kita bisa ada kerendahan hati. Dan anak-anak akan lihat, iya ya mama kalau salah dia pasti minta maaf sama aku. Kan anak juga senang. Ya jujur sama anak-anak. Dalam keadaan apapun. Ya, anak-anak supaya anak-anak bisa membackup orang tuanya juga. Jangan ada salah paham. Ih mama aku gak boleh keluar loh. Aku gak bisa pergi loh. Mama kenapa sih begini? Atau mama tolong dong. Yuk ada aja anak-anak yang selalu komplain. Benar gak? Tapi kan dia gak tahu keadaan orang tuanya. Itu kan ujian buat kita untuk memberitahukan keadaan yang sebenarnya. Kita harus jujur sama anak-anak. Ya harus benar-benar tulus dalam pelayanan. Jangan ada motivasi-motivasi yang lain. Ya, kenceng banget. Kenceng banget. Jangan ada motivasi yang lain, Bu. Di pekerjaan juga gitu. Geser sana, geser sini. Yang penting gua naik. Nah, enggak gitu. Jadi di saat proses kehidupan yang kita jalani perlu diuji ya ibu-ibu. Diselidiki apakah kita tetap dalam iman percaya kepada Yesus Kristus yang luar biasa. Nah seperti saya katakan tadi kita harus meninggalkan sifat anak-anak kita. Tapi banyak orang yang berusia 40 tahun, 50 tahun. Itu kadang-kadang yang belum benar-benar hidup selayaknya seusianya. Karena tua itu pasti ya, tapi dewasa itu
pilihan. Ya, jadi contohnya nih. Ya hidup seperti anak-anak tadi yang saya kembali katakan. Saya harus ingetin gini ya ibu-ibu. Karena kadang-kadang kita wanita itu kadang-kadang suka naik turun ya, mungkin hormon atau apa lagi tapi itu yang harus enggak jadi jangan dibawa bahwa gini loh. Kan gue lagi dapat nih apa? Wih tahu aja ya. PNS ya? Hah? Ya saya soalnya udah enggak gitu ya. Nah itu kadang-kadang kata hormon, padahal sih bukan karena itu. Itu sebenarnya kitanya yang harus bisa ngontrol. Ya. Kalau kita, awas nih si mama lagi ini nih, ntar waduh senggol bacok katanya gitu. Begitu, marah-marah. Ya enggak gitu ya. Karena justru kita harus naik level, jangan kayak anak kecil lagi. Kontrol diri kita, jaga hati kita ya. Nah, jangan maunya di ngertiin ya seperti saya katakan, jangan baperan tadi tuh kata Bu Liliana. Ya. Jangan kita membutuhkan pengakuan atau pujian ya dari orang lain. Jangan. Kita udah berharga kok di mata Tuhan, ya. Untuk apa sih kita begitu? Untuk merasa memuaskan diri kita. Enggak penting, Bro. Sis di sini ya. Oh, ada Bro ya, di situ ada Bro. Ya. Nah ini ada kesaksian. Suatu hari teman saya, dia tinggal di Bandung, dia dosen, dia telepon saya. Saya kenalnya karena waktu itu Pak Risa pelayanan di Bandung atau di mana gitu saya nggak tahu. Lupa lah, udah lama. Dia telepon. Saya tahu memang ini suami istri ini bermasalah. Tapi kayaknya kok saya aja yang denger capek gitu rasanya. Udah. Karena gini, suaminya awal pernikahan baik nih. Oh cinta lah ya, bucin. Semuanya baik-baik saja. Begitu mulai KDRT. Ya kayak saya dulu KDRT. Nah tapi selingkuh. Terus. Kan artinya lama dong ya, udah lama deh. Masa masih aja sampai sekarang dalam hati saya, ini orang gak capek apa ya? Saya kasihan istrinya karena dia mempunyai 3 orang anak perempuan, 1 anak laki. Yang kasihan adalah anak-anak perempuannya tuh jadi takut nikah. Terus yang lakinya juga ngelihat bapaknya sama perempuan lain di kafe. Buat dia kan pukulan. Ya, kok gak berubah-berubah, kok masih sifat. Padahal dulu dia pelayanan. Istrinya senang sekali awal pertama kali ketemu sama dia tuh karena suaminya pelayanan. Loh kok bisa berbalik? Itu kan keputusan. Ya kan? Dewasa itu kan keputusan. Saya sedih banget gitu. Tadi, baru saya keingetan dia. Tadi dia WA, Bu Chan, apa kabar? Aku sekarang, kamu apa? Iya, apa kabar? Saya bilang kamu, aku mau telepon ya nanti. Setelah dia cerita, saya bilang oke, kamu mau dilayani enggak? Oke, dilayanin. Saya suruh Pak Aldrin. Oh Pak Aldrin, kalau di sini kan memang sudah bagian kematian, kunjungan, semua udah dibagi-bagi. Ya pelepasan untuk konseling udah dibagi-bagi. Pak Aldrin tolong ke sana. Rumahnya di Bandung. Pergi diberesin. Udah beres Pak Aldrin? Udah. Pokoknya gini. Tapi kok gak ada perubahan? Sampai masuk penjara. Coba. Penjara keluar setahun kalau gak salah. 9 bulan apa setahun. Keluar itu juga kebaikan Tuhan dia bisa keluar. Kebaikan Tuhan. Tapi kayak gak nge gitu loh. Gak apa yang dia alami dengan Tuhan. Kan sayang. Ya kan? Sia-sia hidupnya. Nah kita belajar dari hal-hal yang seperti itu.
Ya, kadang-kadang kita masih terus melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Ya, kesalahan yang terus berulang dan berulang kita lakukan. Nah, biar hari ini, ayo kita merenungkan, kita uji lagi. Itu perlu Bapak, ibu-ibu sekalian. Itu perlu banget. Karena apa? Yang Tuhan mau kita naik level, bukan turun level. Ya. Saya tadi pagi sebelum itu saya udah ngomong kemarin Pak Aldrin. Pak Aldrin gimana ceritanya ibu ini? Terus dia bilang, saya dengar terakhir dia kembali lagi apa? Selingkuh lagi. Masya Allah. Kan gak capek ya? Ya makanya kita lah sebagai wanita ayo banyak lebih doa lah. Kalau ada ibadah ikut ibadah. Seperti TSW. Kan menguatkan kita. Mengubahkan kita. Ya kan? Itu harus perlu. Misalnya waktu zaman COVID. Kita ada apa? The Virtuous Woman. Di sini siapa yang ikut Virtuous Woman waktu itu? Banyak ya yang ikut. Nah itu kan untuk diri kita. Supaya kita ada perubahan dalam diri kita. Hal-hal yang positif, ayo ikut. Jangan sampai terlambat. Ya, harus kita ikut. Jangan seperti terus berulang kita melakukan kesalahan yang sama. Nah, Tuhan tuh mau kita tolong ya berhenti sejenak. Direnungin setiap hari. Mungkin ada perkataan, tindakan yang tidak menyenangkan terhadap suami, anak, atau teman-teman. Ayo kita renungkan. Karena itu semua pijakan buat kita. Ya. Alkitab mengatakan bahwa Anda harus meluangkan waktu. Makanya dibilang apa? Selidiki aku. Selidiki hidupmu. Amin. Colek kiri kanan, selidikin ya. Jangan lupa. Kita bukan si paling benar, bukan. Kalau orang ngomong kasih tahu, terima. Kan bukan si paling benar. Ya, perenungan dan menganalisa pengalaman hidup, ya. Anda itu penting. Di foto lagi nih untuk menjadikan ke level dewasa. Ayo foto biar tahu, nanti taruh di Insta story, terus di status WA, biar tahu, inget terus. Ya, karena usia, status, tingkatan sukses seorang itu bukan apa? Ya bukan patokan kedewasaan, bukan. Tapi kedewasaan itu adalah pertumbuhan untuk apa? Melewati pijakan demi pijakan sampai akhir lewat apa? Kontemplasi. Ada kan? Coba next. Ada enggak? Nah, foto. Ya. Biar kita tahu. Bukan karena usia, bukan karena status, bukan karena tingkat sukses seseorang, enggak ada hubungannya. Untuk patokan kedewasaan tuh bukan itu. Ya. Nah, kita temukan dua hal dalam diri kita. Ya, dalam pengalaman hidup kita untuk dianalisa. Oke, sebentar. Nah, temukan apa? Kekurangan. Ayo, kita punya kekurangannya di mana nih? Ya. Jadi setiap hari kita tuh harus apa? Harus mengoreksi diri kita. Jangan si paling benar ya. Kita bukan siapa-siapa soalnya. Yesuslah yang segalanya buat kita. Sebentar saya lihat. Sudah ada ya? Oke. Temukan kekurangan Anda. Sebagai apa? Seorang istri. Saya tuh gimana ya kekurangan saya di rumah? Apa saya masih suka marah-marah? Apa saya suka baperan? Ya.
Ayo kita temukan kekurangan kita. Saya bersyukur tuh sama Sule. Sule habis terima Yesus, dulu kan judi online, ngebohong-bohong ya. Saya dibohongin, tapi saya dibohongin saya juga tahu. Lebih tahu lah dari dia. Kamu bohong, sampai motor digade. Saya tahu kalau udah begitu, udah gelagatnya saya udah ngerti dah. Bojongnya keluar tuh, udah ngerti dah. Sayangnya keluar ya. Nah, saya udah tahu. Tapi puji Tuhan, setelah terima Yesus, nggak ada tuh judi online lagi. Gaji saya pegang. Dia minta apa, saya kasih. Barusan kemarin ini bilang, Bu, kalau dia cerita sama orang-orang gini, enggak ada, wah gajinya Sule sekarang banyak loh, karena kan saya pegang. Kalau bukan saya pegang, habis, ya kan? Kemarin dia ngomong gini, Bu, saya mau ganti ya, ganti apa? HP jadi iPhone, wes. Apakah itu masih ada ya handphone? Ya mau yang kayak Kela katanya. Ya elah, aku bilang, ya udah oke. Ya dia kan, ya pokoknya yang bermanfaat. Ya, nah itu kekurangan dia sekarang sudah lebih baik. Ya, begitu juga dengan kita. Ayo, kita koreksi hari ini. Ya, saya akan ibu-ibu bisa apa ya kekurangan saya sebagai istri. Apa ya kekurangan saya, mungkin kita nggak bisa tunduk terhadap suami. Ayo tunduk sama suami. Ya, walaupun berat. Tapi harus kita kerjakan. Karena dia adalah kepala, dialah imam dalam rumah tangga kita. Amin. Ya, dan juga apa? Mungkin sebagai ibu, anak gak mau dekat-dekat sama kita karena kita suka ngomel. Jadi kan males. Kalau edet, kalau nakal, kan ibunya marah. Padahal ibunya loh yang marah. Tapi udah balik lagi ke ibunya. Benar gak? Anak-anak kalau marah tetap aja baliknya ke ibunya. Kecuali kalau ibunya main kasar, main ini. Yang gak seharusnya ya. Nah itu kekurangan itu mungkin kita harus lebih sabar. Menjalankan kehidupan rumah tangga, mungkin dalam menjalankan kehidupan keseharian, mungkin dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Apa sih kekurangan saya? Ya, saya kadang-kadang maunya saya sendiri ini nggak enak nih sama teman saya atau apa. Ya harus seperti itu, ya. Nah mungkin kita juga menjadi seorang sahabat. Jadi seorang sahabat yang sejati, ya. Jangan, oh iya, tatonya ngomongin di belakang. Jangan. Itu bukan sahabat. Ya, saya punya sahabat dari saya umur dulu TK bareng-bareng. SD bareng-bareng. SMP kita udah enggak. Sampai hari ini kita masih berhubungan. Tidur sama-sama orang tua, ibu kita sudah sama-sama sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan saya banyak teman-teman, sahabat dari SMP, dari SD yang terus dekat. Karena kita menjaga, ya. Jadi seorang sahabat itu harus jaga privasi dia juga. Ya harus tahu batas. Jaga juga perasaan orang lain. Nah seperti itu makanya bisa awet sampai bertahun-tahun. Nah kemudian, yang kedua temukan polanya. Nah lihat pola kegagalan Anda. Ketika Anda gagal biasanya Anda menggunakan apa? Cara yang sama setiap kali Anda bertindak. Nah itu polanya. Apa sih yang Anda melakukan sering kali, setiap kali dan itu menjadi apa? Kesalahan demi kesalahan terus berputar. Coba cek dalam diri kita ya. Supaya kita lebih lagi di hadapan Tuhan, lebih lagi menjadi benar-benar orang yang dewasa rohani, yang bijak di dalam perkataan, pikiran, perbuatan kita, tindakan kita. Ya,
Kita tanya pada diri kita, dalam hal apa nih ya saya gagal. Mungkin ada kegagalan di masa lalu akhirnya dibawa sampai hari ini. Mungkin ada satu, ya orang kadang-kadang ya masa lalu itu mungkin yang membuat trauma ya. Dan itu mungkin terbawa akhirnya membuat orang lain jadi terluka karena masa lalu yang gak enak. Padahal itu harus ditinggalkan. Akhirnya kita tidak menjadi wanita yang dewasa, yang maunya dimengerti, yang maunya yang mau dimengerti, maunya tuh ya baperan. Jadinya orang jadi males kalau sama kita, ya enggak? Jadi yang maunya tuh ada pengakuan terus. Ya maunya disanjung, dipuji. Enggak bisa. Enggak bisa seperti itu. Masa lalu itu, kegagalan masa lalu itu udah lewat. Kita harus perbaharui hidup kita dengan pijakan-pijakan itu. Dengan kita merenungkan hidup diri kita. Karena firman Tuhan aja bilang gini, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan aja ngomong begitu. Jadi kita perlu juga merenungkan diri kita, hidup kita. Jangan kita mencari tahu pola kegagalan untuk apa? Untuk menyalahkan diri sendiri. Jangan. Semakin terpuruk kita. Ya, justru kita menginginkan suatu perubahan. Kiri kanan coba. Yuk berubah ya. Yang tahu Anda dan Tuhan. Ya. Perubahan itu harus ada. Lebih sabar. Suatu pagi, tetangga saya datang. Ada mobilnya Stephen parkir di ini rumahnya, ini kan jalanan umum ya. Kalau kita mau parkir di situ ya nggak masalah dong. Tahu nggak, diusir untuk supaya jemurannya bisa ke sini. Dia datang ke rumah saya. Sule, suaminya nih. Terus dia gini, Resa. Waduh, terus saya baru bangun, itu teh siapa? Maki-maki. Ya udah, akhirnya. Tuh kalau mobilnya pindahin, membantu saya turun. Terus kalau saya nggak jaga emosi, waduh. Ini kan tanah siapa? Emang tanah lu? Kan nggak mungkin dong. Saya sambil telepon sama Papa. Sabar ya Pak, sabar. Udah saya yang pindahin. Bella sama Steven waktu itu masih istirahat. Saya mundurin. Saya nggak mau banyak ngomong. Udah. Nah itu yang progresif ya. Yang harus kita sabar menghadapi orang. Harus penuh lagi kasih terhadap orang. Ya, sabar. Kecuali kalau orang itu memang udah bebal nggak bisa kasih tahu. Harus tegas. Ya, harus tegas. Nah, oke. Kontemplasi adalah kunci untuk pengembangan. Ya, catat. Pengembangan apa? Hikmat dan pertumbuhan rohani. Catat ya. Ayo, kontemplasi adalah kunci untuk mengembangkan hikmat. Agar hikmat Tuhan terus mengalir atas kita karena perubahan demi perubahan terjadi atas kita, maka hikmat Tuhan turun atas kita. Dan pertumbuhan rohani. Sudah catat semua? Maaf, di itunya enggak ada. Dengan merenungkan apa? Firman Tuhan. Seperti tadi saya katakan, renungkanlah firman Tuhan. Jadi harus direnungkan firman Tuhan. Maka pengalaman-pengalaman hidup kita bisa menjadi teruji. Ya enggak? Menjadi teruji. Dan biarlah kita menguji diri sendiri. Nah, ini ujian buat saya kemarin itu. Ujian. Gitu. Tapi saya nggak mau, saya bilang udahlah percuma. Kalau saya ladenin nanti masa suami saya dipanggil Resa, dia lebih muda. Dalam hati saya gitu ya. Tapi ya sudahlah, biarin saja.
Saya bilang gitu, nanti juga baik. Tergantung kita sih. Orang mau jahat sama kita, tapi kalau kita punya hati yang tetap baik terhadap dia akan lihat kok. Dan itu pernah terjadi atas saya. Saya tetap mengampuni orang itu, tapi saya gak masalah. Tapi orang itu malah berbalik lebih baik sama saya. Ya, kita dapat mencapai kedewasaan rohani yang sejati. Ya, di saat kita bisa menguji pengalaman hidup kita uji, ya, itu akan mencapai kedewasaan rohani kita. Yang sejati, yang berkenan, ya, di hadapan Tuhan. Itu yang terpenting. Nah, marilah ibu-ibu sekalian, wanita-wanita yang luar biasa, yuk kita berusaha untuk menjadi lebih dewasa dalam iman, agar hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari bangkit berdiri.